dia tuh cerita pakai bahasa Sunda kan, ih lucu banget loh, tadi dikasih babat dia suka. I know right? Ya udah nggak bayar, dia udah nggak terlatih, bukan suster, ngapain kamu komplain? Salah sendiri nitip anak kayak gue tuh kayak, deng, thank you loh ma. Iya Kayak loh Tia, digampar ya. banget. Gue gini kayak, Aduh, ya lu saya sendiri lu nyokap titip. lu seru banget sih. Kayak kayak dimarahin, tertampar tapi kayak kalau anak zaman sekarang ya. Iya lagi. Iya kan? Ada fase anak tuh meninggi kan. Jadi Betul. dari yang tadinya cabi, lucu, terus tiba-tiba jadi ya karena lu meninggi jadi kurus kan ya Yap, gitu. yap. Nah, fase itu tuh Aduh, kebayang lagi gue pertanyaannya apa. Di episode yang kali ini tiba-tiba lu ngasih ide yang agak ngeri-ngeri sedap. Gue gak tahu dan gayung bersambut. gak yang bersambut. Gimana gue berpikir ngomongin ini tanpa harus menyinggung siapapun. Dan emosi yang meledak-ledak. Ya Nggak harus perlu ya. harus cooling down ya ngebahas ini. Betul. Jadi gue akan mulai dari pertanyaan gue ke lo. Ketika Aika mulai beranjak, nggak beranjak dewasa, berarti dari kecil sebenarnya ada berapa, kalau anda tuh bilangnya extended family yang ngebantu lo untuk ngerawat Aika, Yang terlibat ya. yang terlibat? Extended family itu berarti ini ya, apa namanya, blood related ya. Blood related, oke. Atau Kalau mbak termasuk nggak? itu dia pertanyaan Ya gue. boleh lah, mbak termasuk lah. Mbak termasuk. Mbak termasuk aja lah. Oke. Waktu di Bandung dari baru lahir itu dari masih di rumah sakit nyokap gue. Dari rumah sakit? Iya, jadi kan gue kan di sesar ya, soalnya cuma bisa kayak bangun tuh cuma mau ngasih ASI gitu kan, apa masih sakit gitu ya. Yap. Itu nyokap terus nyokap stay di Bandung sebulan, itu nyokap full megang, gue tuh megang ya apa namanya, menyusui, apalagi ya, diajarin tapi gue nggak benar-benar megang nyokap pertama. Terus almarhumah ibu mertua itu dititipin tapi tidak merawat karena secara fisik beliau sudah usia, jadi nggak bisa yang kayak nyokap gue megang, mandiin gitu segala macam. Kemudian ada bibi itu yang merawat bapaknya anak gue waktu kecil. Oh. Jadi dia udah pensiun, cuma dipanggil lagi gitu. Awet banget ya. Tapi nggak, waktu itu posisinya dia nggak masih bekerja, beliau nggak masih bekerja. Sudah di kampung tapi dipanggil lagi gitu untuk membantu gue merawat. Padahal sudah pensiun tapi dipanggil lagi. Betul. Keren. Pada akhirnya nggak membantu gue merawat karena gue tidak bersedia. Jadi tinggalnya di tempat mertua aja. Jadi misalkan gue ngajar, gue titip, jadi ada si bibi nih yang jaga. Kemudian siapa lagi ya? Gue pindah ke Jakarta, ada adik gue. Oke. Nah, ada adik gue almarhum. Kemudian ada nyokap sampai sekarang. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, ya intinya ada 4 lah ya. 5 orang yang jadi extended family untuk bantu mengasuh, support lo ngasuh Aika. Nah, di betul. situ tuh, nah ini kan setiap orang kan punya perspektif yang berbeda dalam mengasuh anak. Meanwhile kan secara prinsip kan ada di lo kan untuk Aikanya harus seperti A, B, C, D, F, G gitu loh. Nah, ketika berpindah tangan dalam tanda kutip, ketika lo sedang mengajar atau sedang tidak bisa mengasuh pada saat itu, apa poin-poin yang lo berikan ke beliau ini untuk bisa support lo tanpa harus offside lah bahasanya gitu. Jadi kayak I'm the captain, yang lainnya Exactly, you're the captain. Nah, misalkan gue ngajar sekitar 2 jam, tapi kan perjalanan segala macem jadi 4-5 jam ya. Nah 4-5 jam itu waktu yang lama kan buat anak bayi gitu ya, buat anak kecil. Gue akan menjelaskan, gue akan mentransfer lah bagaimana gue biasanya melakukan ABC gitu kan. Tapi lagi-lagi along the way gue belajar kalau tidak semua extended family itu punya respect yang sama ke gue as a captain. Oh, that's interesting. Oke. Karena ada yang they used to be a captain in their boat, terus
they apply their rules in my boat, kayak gitu. Ada yang, nyokap gue itu termasuk yang di awal dia mengaplikasikan semua yang dia punya ke lu, tapi ke anak lu, ke anak gue gitu. Tapi dia juga belajar, karena dia bilang gini, aduh kan mama udah lama banget, kamu udah tua gitu kan. Nah tapi setiap dokter yang ngajarin nih, misalkan jangan dipakein pampers yang sekali pakai dulu ya bu, gitu kan. Popok ya pakai popok, jadi popoknya popok kain yang ganti gitu lah, pokoknya ada dari bambu gitu. Yang dicuci. Yang dicuci. I know right. I know. Nah terus kayak kenapa, nyokap dijelasin, terus ya caranya. Kemudian gue kan dari lahir anak gue tuh mix ASI dan susu formula. Bagaimana cara membuat susu formula, pakai air apa, suhunya berapa gitu-gitu kan. Itu diukur suhunya. Iya gitu. Itu dokternya tuh ngajarin ke nyokap kan, karena gue kan cuma lunglai kesakitan gitu aja. Gitu ya. Nyokap tuh jadi gini, cukup open, mungkin karena beliau guru juga ya. Jadi kayak open, oke gitu. Jadi dia mengikuti ini yang disarankan. Istilahnya tuh nyokap lo empty glass lagi, ngosongin gelasnya dia lagi, nggak yang datang dengan dulu saya nggak gini tuh. Betul. Tapi datang dengan oke, apa yang bisa gue bantu? Betul. Update-nya untuk ngerawat anak sekarang tuh seperti apa. Bener. Gitu ya. Oke. Dan dia tuh sambil, gue inget banget dia ketawa-tawa kan, ada jaring yang bayinya tuh kayak ditidurin di jaring kayak kursi tapi agak telentang gitu. Ya. Ih lucu banget, ini gampang ya, dulu mah susah, kita takut di atas perlak gitu. Iya benar, atas perlak. Terus karena gue sesar, jadi dokter dari awal bilang jangan mandiin di bawah, jadi ada standing baknya tuh di atas. Nyokap gue kan sebenarnya bisa duduk ya, cuma dia kayak enggak, biar anaknya biasa di bak itu dalam posisi standing. Jadi ketika nyokap gue balik ke Jakarta, dia tidak merasakan tidak nyaman karena dia mikir nanti gue mandiin akan posisi berdiri ya, itu lebih enak gitu. Jadi kayak ya kayak gitu loh, lucu-lucu sampai vaksin. Terus pas antri vaksin, nyokap gue tuh ketawa-tawa, gila vaksin zaman sekarang banyak banget kayak gitu-gitu lah. Penyakitnya berkembang bun. Terus lihat harga vaksin kayak gila, katanya dulu mah vaksin gak segini di posyandu kayak gitu-gitu lah. Sambil belajar juga nyokap lo berarti ya. Betul. Jadi se empty cup itu ya nyokap lo ya. Betul. Nah itu gue I'm blessed ya, di awal-awal sebulan pertama gitu. Kemudian nyokap balik, nah kan balik tuh ke yang tadi bibi gue bilang gitu ya. Ya itu ternyata nggak se-open minded nyokap gue. Bibinya itu? Iya, jadi gini, gue inget banget nyokap gue tuh, anak gue tuh baru mulai belajar makan, kayak belum setahun lah ya, masih bulan umurnya itu ya. 6 ya, di atas 6 bulan lah ya. Betul, jadi masih ya itu segala macem. Toto pulang, dia tuh cerita pakai bahasa Sunda kan, ih lucu banget loh, tadi dikasih babat dia suka. I know right? Belum setahun. Aduh gue ketawa di mic, sorry. Gue tuh shock. Jangan bilang ekspresi lo kayak gitu sampai kayak gue tadi kayak gue sih kayak tercabik-cabik, kayak hati gue kayak anak gue tuh kayak terkontaminasi. Oh my god. I know right. Terus tapi si Bibi ngomong tuh kayak bukan sesuatu yang besar. Ini, betul, kayak nilainya terlalu jauh. Oh my god. Dan gue tuh kayak, gue harus jelasin dari mana? Kan gue mau narik dari ilmu kesehatan nih, ya kan? Umur segini lu harus tapi kan panjang ya. Wah berarti nih Bibi kayaknya oke, either gue mau sabar jelasin dari awal atau gue mau marah segala macam. Nah 1, 2, 3 banyak lah kejadian-kejadian kayak gitu sampai gue stres. Itu babat terbaik? Babat itu yang gue inget banget. Oh my god. Banget itu banyak lah, sampai komentar-komentar yang nyinyir. Gak penting banget sih, tapi kenapa ya? Mungkin karena gue lagi gak stabil ya pada saat itu. Jadi kayak misal anak gue bersin ya, bayi bersin gitu kan, terus gue kayak alhamdulillah kan gue gitu ya. Terus ya tuh alhamdulillah ya harmukallah katanya gitu. Terus gue tuh gini, terus gue harus jelasin gitu kalau gue alhamdulillah, kayak aduh males gitu jadi gue kayak ya kayak gitu lah. Lucu banget lagi. Jadi gue kayak udah nih, gue cerita sama nyokap, mah aku tuh stres loh dibantu bibi ini bla 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 gitu. Nah, itu posisinya di rumah? Ada kadang di rumah, kadang gue titipin ke mertua gue. Pokoknya tergantung inilah keadaan. Ini Bandung kan berarti? Bandung, di Bandung kan ya? Betul. Sampai gue tuh sering, ya gue curhat ke nyokap ya, gue sering segala macam. Akhirnya nyokap ngomong gini, ya kenapa dititipin? Boom. Terus gue gini, ya aku harus kerja gitu. Iya, terus nggak kamu bayar? Enggak. Itu kan bibinya mama mertua. Ya udah nggak bayar, dia udah nggak terlatih, bukan suster, ngapain kamu komplain? Salah sendiri nitip anak. Kayak gue tuh kayak
thank you loh ma. Iya loh Kayak digampar ya. banget. Gue gini kayak ya lu saya sendiri loh. Nyokap lu seru banget sih. Kayak kayak dimarahin, tertampar tapi kayak kalau anak zaman sekarang ya, iya lagi. Iya kan? Iya. Udah gue udah tahu dia nggak bukan tenaga profesional gitu kan memang. Kemudian gue juga nggak ngeluarin biaya, masih untung dia mau jagain anak loh gitu kan. Terus ya gitu, gue kayak oh deng gitu. Gue gak kepikiran lagi bakal kesana arahnya. Kalau gimana tak? Kalau lu ada bantuan dari Ada, extended family? Jadi kalau gue itu ketika baru lahir, Anak lu baru lahir? COVID. Oh Anak iya. Anak gue itu lahir pokoknya cuman beda 2 bulan dari dimulainya COVID di 2020. Nah, jadi pilihannya adalah harus di salah satu rumah. Akhirnya memilih di rumah bokap nyokap gue. Karena emang kita dari awal tinggal di rumah bokap nyokap gue. Dibawa ke sana. Nah, sempat ada perdebatan sebenarnya sama istri gue karena ketika tinggal di rumah bokap nyokap gue, istri gue tuh nggak ada yang ngurusin, dalam tanda kutip. Bukan hal yang nggak ngurusin banget gitu loh istilahnya. Di sana tuh bini gue masih baru recovery dan sambil ngasuh anak gue pada saat itu. Nah, bokap nyokap gue adalah orang tua yang cenderung tidak interfere. Jadi walaupun kami tinggal serumah, tinggal bareng satu rumah, tapi mereka cenderung yang ini anak lo, kalau perlu bantuan kabarin, apa yang bisa kita bantu. Oh tapi bantu. Okay. Bukan tipe yang interfere kayak, kok gini sih mandinya, kok gini sih enggak. Tapi tipe yang benar-benar, oke, apa yang bisa kami bantu untuk kalian, gitu loh. Jadi gue sih ngerasanya suportif pada saat itu. Gitu. Tapi beneran memang harus disampaikan. Kalau kita perlu bantuan apa gitu loh. Dan memang pada saat itu cukup terbantu sih ya, karena memang dalam keadaan COVID juga. Nah yang sulit itu adalah ketika memang jadi terbatas semuanya karena COVID itu. Untungnya waktu itu kan kita masih sekantor ya, dan gue juga iya kita masih sekantor dan ngajarnya pun juga online. Betul. Jadi gue juga di rumah. Bisa bantu gitu. Sampai pada akhirnya ketika COVID udah mulai mereda, mulai mix nih untuk extendednya. Kan setahun kemudian kan gue pindah kerja. Ya gue pindah kerja, di situ mulai berpindah. Jadi pada saat itu long story short, gue tinggal di Ciputat di rumah gue. Nah bini gue tuh di rumah dia. Jadi kita agak berpisah rumah pada saat itu. Ada satu dan lain hal lah ya. Anak lu ikut bini? Anak gue ikut bini gue, ngomong bini gue dong. Nah di situ mulai agak berpisah dan mulai ada perpindahan apa istilahnya, pengasuhan. Karena bini gue juga kerja pada saat itu. Jadi mulai banyak di tangan mertua gue. Dua-duanya. Lebih ke ibu mertua sebenarnya sih. Karena kan bapak mertua gue masih kerja. Nah di situ sebenarnya sih gue di momen yang nggak terlalu pengen tahu banget. Jadi gue nggak tahu ya. Gue tuh di awal-awal anak gue baru lahir sampai setahunan lah ya kira-kira. Gue tuh yang ignoran tapi nggak ignoran. Jadi gini. Tidak hadir, lo ada tapi nggak hadir. Gini. Waktu lahir gue tuh selalu bilang sama bini gue. Gue ngerasa nggak pandai untuk bisa ngerawat anak. Gue clueless. Padahal bodohnya dia. Ya bini gue juga baru pertama kali kan di situ. Tapi apapun yang kamu butuhkan, bantuan apapun yang kamu butuhkan dari aku, ngomong. Jadi tuh ada di fase dimana baru lahir tuh, gue tidur nih, kita tidur semua. Ai bangun, oh iya, angkat, nyusuin, tidur lagi. Ai udah, oh iya, angkat, taruh lagi. Tidur. Jadi by request ya. Assist by request kalau gue pada saat itu. Nah, ketika mulai berpindah parentingnya ke mertua gue juga nggak yang terlalu menanyakan banget sebenarnya pada saat itu. Kayak ya udah sih, mau diapain sih? Kayak yang penting ada yang jagain aja gitu loh. Which is sebenarnya ngaruh juga ke pertanyaan tadi yang bilang bahwa
lu nggak bayar kan, ya udah ngikutin aja gitu loh. Tapi gue nggak tahu apa yang terjadi di rumah mertua gue sama bini gue. Ada request khusus apa nggak dari bini gue. Itu yang gue nggak tahu. Dan kayaknya sih ya udah along the way berjalan aja gitu loh. Nah, yang jadi perbedaan adalah kalau di nyokap bokap gue tuh bukan tipe yang terlalu bawel sebenarnya. Nah, agak berkebalikan sama mertua gue di sana yang lumayan agak chatty sebenarnya untuk dalam perawatan ini itu istilahnya lebih banyak menanyakan lah ke kami. Kenapa gini Bertanya tapi ya. Bertanya dan kadang suggesting juga gitu loh. Okay. Dan cenderung sih beberapa yang mungkin kayaknya sekarang nggak gini deh. Gue dan bini gue ngerasa kayak sekarang nggak gini deh. Udah beda gitu. Udah beda. Tapi kami tidak nanggepin yang kayak nggak bisa kita gini kayak masih keluarga juga kan. Tapi ya udah, kalau baik kita ikutin. Kalau menurut kita nggak suitable, nggak cocok, ya udah nggak usah yang terlalu di follow up juga gitu loh. Jadi ya semuanya pengen yang terbaik kok buat anak gue. Gitu. Biasanya kalau kayak gitu tuh ada perbedaan gitu, kalian menjelaskan atau just let her? Let her. Okay. Kita nggak yang terlalu pengen ngajarin gitu loh. Kayak gue tuh tipe orang yang kalau bisa kita berpikir untuk konfliknya dihindari, kayaknya hindarin aja deh. Plus lu kan posisinya menantu ya. Iya, gue kebayang gitu. Okay. Jadi kayak udahlah, nggak apa-apa gitu. Nah, ketika anak gue masuk ke tahun ke 1, 2 tahun ketiga lah ya, tahun ketiga, Januari 2023, baru kita serumah lagi. Di Ciputat, di rumah gue. Oke, balik lagi. Anak gue mulai ke daycare. Jadi mulai ada yang ngasuh di daycare. Si miss-missnya ini gitu. Dan dia diajarin ngaji, diajarin segala macem. Nah, along the way gitu sebenarnya berjalan, mulai jadi banyak sebenarnya yang ngasuh. Kadang ke mertua juga, kadang di rumah juga, karena yang jemput kan bokap juga kan di rumah. Ada bokap nyokap juga baru pensiun pada saat itu. Jadi sebenarnya banyak yang ngasuh anak gue juga, cuman kecenderungannya adalah kalau di rumah gue itu cenderung yang ya udah lu maunya kayak gimana. Bokap nyokap tuh lebih follow up ke maunya gue dan bini gue. Nah, pernah nggak ada terjadi kayak friksi? Kalau friksi sama bokap nyokap gue ke anak tentang pengasuhan nggak ada. Okay. Karena so far mereka ngikutin aja. Ikut aja. Cuman yang kadang bikin tepok jidat adalah biasa kalau kakek nenek kan mengeluarkan segala kebutuhan anak gua, jajan. Jadi kalau jangan bokap gue nih, pertimbangan panjang, ya. Jangan sama bokap nih ya, pulang ada mainan baru aja pokoknya. Yang cuman dibuka, dimain bentar, udah nggak akan pernah dipakai lagi tuh. Gitu kan kayak, ya udah, nama juga kayak nenek, nggak akan yang kayak ngapain sih pak beli ini, udahlah, maksud gue, nggak harus semua hal tuh dijadiin hal besar gitu loh, gitu. Nah, paling yang agak concern di gua sih sebenarnya adalah ketika ada orang tua yang kenapa gini, jadi kayak mempertanyakan at certain age tuh, jadi ngebandingin, loh kok udah umur segini belum bisa gini, loh kok misalnya gini, kayak jujur gue sebenarnya agak terganggu aja sih. Lo dapet itu nggak? Dapet, tapi bukan dari bokap nyokap gue. Nah, gue cenderung tuh kayak, aduh, jangan kayak gitu, karena gue juga nggak mau berkonflik, tapi, aduh, kenapa harus ada keluar kalimat seperti itu ya, membanding-bandingkan kayak waktu umur segini ini udah bisa gini kok gini. Lagi-lagi gue mesti ngindarin konflik, nggak yang harus selalu ya, walaupun sampai pada akhirnya sempet ada yang gue tanggepin juga, tapi itu bukan soal anak, beda case lagi. Gitu loh. Tapi mungkin kan udah capek, udah gerah kali ya waktu itu gue. Tapi kalau soal anak sebenarnya masih sering dibahas sih. Kalau lagi main ke sana. Kalau sampai sekarang gitu. Masih ada bantuan dari extended family? Masih. Karena anak gue bentar TK kan. Jadi mau nggak mau karena gue sama bini gue kerja, yang jemput tuh masih bokap, dan di rumah pasti masih ada bokap dan nyokap yang nemenin anak gue gitu loh. Gitu. Jadi nggak terlalu concern. Lagi-lagi kembali ke cerita gue di awal, karena memang kalau bokap nyokap gue lebih ke follow up aja sih sebenarnya gitu. Gue tuh sebenarnya pas gue balik ke Jakarta kan anakku tambah besar ya. Terus gue tinggal sama nyokap kan, yang tadi nyokap datang ke Bandung berkunjung gitu. Nah, ada beberapa kali cukup sering pas awal tuh nyokap mengeluarkan komen-komen gitu ya, komen-komen yang nggak enak gitu. Tapi kan kita beda tipe ya. Gue kan tipe
lebih baik clash berkonflik tapi di belakang nggak berkepanjangan. Contoh hal kecil nih, misalkan ada fase anak tuh meninggi kan. Jadi Betul. dari yang tadinya cabi, lucu, terus tiba-tiba jadi ya karena lo meninggi jadi kurus kan ya gitu. Nah, fase itu tuh aduh kebayang lagi gue pertanyaannya apa. Nyokap gue tuh komen kan ke depan anak gue inget banget. Yang kayak, "Dih, kurus banget, makan dong yang banyak bla 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 bla" gitu. Komen. Terus gue tuh kayak diem. Gue pilihannya adalah gue langsung bereaksi pada saat itu di depan anak gue atau tidak gitu. Tapi gue pikir kalau gue tidak bereaksi, gue khawatir anak gue akan menerima komen semacam itu. Ini dari neneknya gitu ya. Gitu. Gue tidak mau. Jadi tapi gue waktu itu lagi nggak panas ya. Gue bilang, "Ma, itu namanya body shaming." Gue tuh gitu. "Apa itu?" gitu. Terus gue bilang, "Ya kita mengeluarkan komentar yang tidak baik tentang fisik orang lain gitu." Ya mama kan tapi cuma bilang gitu. Iya, tapi cuma kurus. Itu komentar kan pakai adjektif, keterangan sifat. Kemudian itu apakah guru bahasa banget ya. Apakah itu badan mama? Bukan. Itu badan anak gue gitu kan ya gitu. Terus mama tidak tahu apa yang dia rasakan. Mungkin dia juga nggak dengar gitu kan. Tapi aku dengar. Aku bilang gitu. Dan aku tidak mau dia jadi normal. Di rumah aja dia biasa tuh di body shaming gitu di luar gitu. Gue nggak mau jadi tipe orang tua yang besar-besarkan hal-hal kecil gitu. Tapi at least gue mau anak gue di circle terkecilnya gitu, which is gue, keluarga, nyokap gitu di rumah. Gue nggak mau dia dapat itu. Gitu. Sama misalkan anak gue ngapain ya, sekolah juga tuh sempat, sekolah apa sih kayak gini, nyokap kan tahu ada nih sekolah-sekolah besar di Jakarta Selatan nih yang namanya terkenal gitu kan. Gue tuh menyekolahkan anak gue tidak di sekolah terkenal gitu kan. Terus kayak, kenapa sih nggak di A B C bla 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 gitu. Terus pada saat itu gue tahu kalau pendidikan itu kan perjalanan panjang. Gue nggak bisa ngejual sekolah karena gue juga sebenarnya baru coba, belum tentu yang sekolah jual bener gitu kan. Nah, gue cuma diem aja gitu. Gue cuma diem. Lama-lama kan dia melihat cucunya. Lalu dia, ya manusiawi ya, emang dangkal sih kerdil, membandingkan dengan muridnya di sekolah, dengan gue waktu SD, dengan siapapun referensi dia. Sama. Ya kan, gitu. Kemudian nanya nih dia, gengsi kali ya, kayak memuji gini. Emangnya di sekolahnya dia nggak ngafalin perkalian? Emangnya di sekolahnya dia nggak sholat berjamaah? Emangnya gitu semuanya gitu. Ya terus gue bilang, oke, mama bisa nggak kalimatnya jadi pertanyaan saja, bukan nyinyir, bukan komen. Itu kayak nanya tapi kayak merendahkan ya. Betul, lu mau apa, mau judge apa gitu. Kalau mama, if you're curious then ask me gitu, tanya. Mama kalimatnya kalimat tanya gitu. Ya udah akhirnya kayak, memangnya di sekolah Aika bagaimana mereka mengajarkan agama? Nah baru gue jelasin. Memangnya kalau di sekolah Aika gitu, gue bilang. Tapi alhamdulillahnya setelah banyak friksi di awal gitu kan, ya itu. Sekarang tuh lebih enak gitu tak? Lebih enak gitu. Dan gue melihat anak gue jadi belajar problem solving tanpa sengaja. Padahal gue nggak ada maksud ngasih contoh. Tapi misalnya dia nggak setuju nih. Opung, aku tuh tidak suka kalau Opung buru-buru aku. Aku kan kalau pulang sekolah tuh energinya udah habis. Jadi Opung harus sabar. Jadi misalnya dia kan, nyokap gue yang terjemput, misalkan ngeburu-buru dia tuh nggak suka gitu. Tapi dia bilang. Karena anak-anak tuh punya pace-nya masing-masing kan. Betul. Jadi gue gini, oh iya, akhirnya anak gue bilang ke Opungnya alih-alih ke gue, mami tolong bilangin Opung dong gitu. You know. Nah itulah perbedaan gue sama lo. Karena bless sih buat lo untuk bisa punya courage untuk bicara itu. Tapi dia nyokap gue, bukan mertua. It's okay. Beda. Nah beda. Kalau lu kan mertua. Kalau gue mertua. Nah gue takutnya kalau gue berusaha untuk bilang seperti itu, aduh mertua lagi. Walaupun tetap orang tua gue, cuman beda aja gitu. Nah bini gue cenderung yang memang menghindari konflik juga. Lebih ke udah malas gitu. Tapi dia selalu membicarakan sama gue hal tersebut, bahwa kami tidak nyaman ditanya seperti itu. Kami tidak nyaman dibanding-bandingkan. Sama kok, kamu dulu masih kecil udah bisa baca gini-gini. Aduh, gue udah kayak gitu kayak tahan, gak mau berantem karena mereka juga keluarga gue gitu kan. Tapi gimana? Gue nggak bisa menghilangkan perasaan bahwa gue tidak nyaman dibicarakan hal seperti itu gitu loh. Jadi mau nggak mau, kayaknya gue harus someday cari cara sih untuk bisa
survive mungkin, atau bisa membicarakan hal itu bahwa jangan gitu loh kayak lo tadi. Ya semoga, dan lagi-lagi ya gue juga kalau itu mertua kayaknya gue nggak akan Iya, seberani ekstrem, itu gitu dan I mean like we're Asian ya, maksudnya gini. We're Asian, it answer everything. Kayak gini, extended family tuh kayak normal. Ya. Iya nggak sih kalau membesarkan anak gitu kalau di Asia gitu. Kemudian ya banyak faktor gitu ya, faktor ekonomi kayak gue misalkan tinggal bersama nyokap ya pastilah gitu kan ya. Kemudian ya itu gue waktu di Bandung gue I couldn't afford hiring a nanny gitu kan ya, mau nggak mau ya nebeng gitu kan. Nah kayak gitu, jadi memang tricky karena memang parenting kita, I mean like we should remember that we are the captain. Gitu ya, nanti ya tergantung kita lagi mau gimana. Harus punya ketegasan sebenarnya sih ya. Hopefully sih kedepannya gue segera membicarakan juga sih, jadi banyak belajar juga ketika lo bilang mendingan difriksiin sekarang biar ya udah keluar semuanya gitu, jadi sama-sama paham bahwa kita juga nggak nyaman digituin dan sih. Dan Amira mungkin juga nggak nyaman. Iya udah kelihatan. Keceplosan tuh. Keceplosan. Oke lah, semoga kedepannya bisa lebih baik dan bisa dibicarakan lah. Iya. Thank you. Thank you, Pak.